Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Sholawat beri salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini saya akan coba mengkaji satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan dimasukkan ke dalam surga satu kaum. Kaum seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam surga itu? Satu kaum, kata Rasulullah, afidatuhum, yaitu satu kaum yang dimana kondisi hati mereka mithlu afidati thair, yaitu seperti hatinya burung. Ya, subhanallah. Nanti kan kita kaji kenapa kok ya hati ya penduduk surga itu yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, hati mereka seperti hati burung. Ya, ada apa sebetulnya hati burung itu? Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, dalam perkara ini tentunya kita lebih aman, kita lebih nyaman ketika kita melihat penjelasan para ulama. Di mana dalam hal ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita mendapati Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan dalam kitab Syarhul Muslim menyebutkan bahwa hati penduduk surga itu sebagaimana hati burung, artinya ada tiga hal. Ya, artinya ada tiga hal. Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah kan hati mereka sebagaimana hati burung itu adalah hati mereka adalah hati yang lembut. Mereka memiliki hati yang lembut, ya, sebagaimana hati burung. Ya, jadi artinya bahwa ya semua orang itu pasti suka dengan burung. Ya, baik itu dengan melihat apa warnanya, ya, kemudian melihat bentuknya, melihat kemudian apa kemampuan berkicaunya, ya. Nah, dimana bahwa burung itu memiliki hati yang lembut. Ya, kita jarang mendapati ya burung-burung yang kasar, kita jarang mendapati itu. Ya. Nah, dimana bahwa inilah yang untuk dimiliki oleh ya mereka orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga, ya, untuk mereka memiliki hati-hati yang lembut. Ya. Maka kita mendapati di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang Yaman, karena apa? Kelembutan hati mereka. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah mengatakan qad atakum ya ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, orang-orang Yaman. Kenapa mereka itu?
Rasulullah mengatakan ad'afu quluban wa araqu afidatan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ya, mereka ini memiliki hati-hati yang baik. Ya. Dan Rasulullah kemudian mengatakan wal fiqhu 'alal yaman wal hikmatu 'ala yamaniyah. Ya, di mana bahwa kepandaian itu ada di Yaman dan hikmah itu ada di Yaman. Ya, subhanallah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang Yaman. Kenapa dipuji oleh Rasulullah? Karena kelembutan daripada hati mereka. Ya. Dan kita mendapati ya minimal 2 hadis Nabi. Jadi kalau di mana ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan ya kepada seseorang, yang pertama secara umum ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim mengatakan innallaha idza ahabba bi 'abdin adkhala alaihim rifqa. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau cinta kepada seorang hamba, maka akan Allah masukkan kelemah lembutan pada dirinya. Ya, khusus kepada sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam riwayat Muslim juga Rasulullah mengatakan innallaha idza ahabba bi ahli baitin ya adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, maka akan Allah masukkan ke dalam mereka itu kelemah lembutan. Ya. Di mana seorang suami lemah lembut kepada istrinya, istrinya lemah lembut kepada suaminya. Kemudian mereka lemah lembut kepada anak-anaknya, anak-anaknya pun juga lemah lembut kepada mereka. Karena pangkal terjadinya keburukan dalam sebuah rumah tangga adalah ketika sudah banyak terjadi kekerasan-kekerasan. Ya, baik itu dalam ucapan, baik itu kemudian dalam tindakan dan perbuatan. Nah, ini yang pertama kaum muslimin rahimakumullah ya, bahwa yang berarti hati mereka sebagaimana hati burung ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwa di mana mereka memiliki hati-hati yang lembut. Adapun yang kedua, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan yang kedua, hati mereka sebagaimana hati burung itu adalah di mana hati mereka adalah hati yang senantiasa takut kepada Allah. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita dapat mengetahui bahwa sebagaimana burung, ya, burung itu adalah termasuk binatang yang penakut. Ya. Jadi kadang kalau kita melihat, ya, kemudian kita mendekati, dia akan terbang. Atau ketika di dalam kandangnya dia akan gaduh, terbang ke sana, terbang ke sini. Ya. Nah, jadi ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa calon penghuni surga itu atau penduduk surga nanti itu mereka memiliki hati sebagaimana hati burung yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hati mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang karenanya juga kita mendapati Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud dengan bergetar hatinya itu adalah ay khafat, di mana hati mereka kemudian menjadi takut. Ya, hati mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diantaranya Bapak Ibu rahimakumullah kaum muslimin, hal-hal yang dapat mengantarkan kita untuk agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita mendalami ilmu syar'i, untuk kita menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Karena sungguhnya dari hamba-hamba Allah yang ada ini, hanya saja mereka yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya, maka semakin besar ilmu seseorang, semakin dalam ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk takut yang direalisasikan dengan apa?
menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dirinya dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dasaran ilmu itu untuk mencari itu, rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Pangkal ilmu, dasaran ilmu itu adalah untuk mencari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hati mereka sebagaimana hati burung, artinya adalah di mana mereka memiliki hati yang senantiasa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yang terakhir, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ya, hati mereka sebagaimana hati burung itu adalah hati mereka senantiasa bersandar kepada Allah dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya. Kita mendapati hadis di dalam Riwayat Muslim bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan tawakal yang benar itu agar bagaimana kita tawakalnya sebagaimana tawakalnya burung. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu thair yakhdu hisama wa taruhu bitona." Kalaulah tawakal kalian itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana burung, di mana dia pergi di pagi hari dalam kondisi paruh yang kosong, kemudian dia pulang di sore hari dalam kondisi paruh yang sudah penuh dengan makanan. Ya, yang artinya apa? Tawakal yang benar itu adalah tawakal bersandarnya kita kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah yang diiringi dengan usaha kita. Inilah tawakal. Maka dalam surat At-Tolak ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala kebutuhannya. Dan kita melihat bagaimana ketawakalan Nabi Ibrahim sehingga diselamatkan oleh Allah. Sehingga ketika beliau mau dilemparkan ke api, ya, beliau ketika itu mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah bagi kami untuk bertawakal kepada Allah, sehingga kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Dan kita melihat apa pengaruh daripada tawakal kita, yang diantaranya kita dapat melihat, ya, apa yang disampaikan oleh Asyah istri Fir'aun, seorang wanita mukminah dapat mempertahankan keimanannya, istiqomah, karena ada satu ungkapan yang menunjukkan akan bentuk ketawakalan beliau kepada Allah. Beliau mengatakan, ya, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku senantiasa selalu untuk menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, bahwa yang ketiga, kondisi, ya, penghuni surga, calon penghuni surga yang dimana dikabarkan Rasulullah hati mereka sebagaimana hati burung. Yang ketiga adalah mereka memiliki, ya, senantiasa bersandar kepada Allah dan memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.